kimia asyhadah atau proses kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Berdoa hadirin, sekali lagi lurus niat. Di sini tholibul ilmi. Kalau ada niat tadi niatnya. Yang datang kemari berobat, hilangkan niat itu. Yang sekarang niatnya adalah tholibul ilmi. Setuju ya? Andung sampaikan lagi. Lurus niat ridho Allah. Jangan dulu bawa masalah. Karena kaji ini memerlukan at-tauhid. Lurus nih niat. Setuju ya? Nah, baru Andung bisa sampaikan. Sama-sama ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Niat ridha Allah. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi. Atini mahabataka wa marifataka. Tahara dulu 3. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar satariyah qadariyah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniya solihi wa ilaha droti Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Wadidullahi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdik hajatina pasang niat. Wabil khusus ila ruhi juriyatihi wa khususon ila ruhi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina alal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi udarajat. Allahumma ya syafi'a amrad. Allahumma ya mujibah da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alna bisakatil maut wa najatan minan nari wal afan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Rabbi sari wa yassir amri wa qul datam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan taklim yang ditaklimi dilancarkan, dilapangkan dadanya. Dan yang paling penting ya Allah, mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Tentunya puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita hari ini masih diberi waktu bisa bertolebul ini, berkumpul di ruangan ini dengan sehat sentosa. Tidak lupa selawat dan salam tentunya selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya, alul bait, ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut, sampai akhirul zaman. Ewan ya ma'a rahimakumullah. Ulama anal kuroma wa masyayikh anal aiza wa bi muqaddimah murabi hadal mahad. Asyatid al-fatah guru kita tentunya Sohibil Qadilah, yang andung taklimi, yang andung takjimi, yang dimuliakan Allah. Bismillah wa sholatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, ya kita, dan melengkapinya dengan pertama jiwa rasional, hukum asbab, akal, atau disebut rasional, nggak boleh ditinggalkan.
tetap ada rasional kita. Makanya ada syariat, ada fikih. Sangat berlimpah ilmu manusia itu dari Allah sebetulnya dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya tentu. Jadi tugas manusialah untuk mendayagunakan atribut yang diberikan Allah kepada kita dengan baik. Tentunya melalui tuntunannya ya. Setuju Ikhwan ya? Nah, jangan dilalaikan atribut dari Allah itu. Karena itu titipan bro. Pahami itu ya. Jangan dilalaikan. Mulai besok kalau masih ada yang ngerokok, ngeracunin hati lo bro. Ada nggak? Tinggalin rokok lah. Pelan-pelan. Yang duduk aja ngerokok doang katanya. Nah, ini lagi. Guru aja kencing berlari, murid kencing duduk pak gitu. Pertama-tama yang harus mengamalkan pencapaian kesuciannya adalah kesucian batin dulu. Ajaran Islam gitu ya. Amalannya untuk bisa kita baik, sucikan rohani kita dulu. Ya, kajinya udah banyak di belakang namanya kolbun salim. Amalannya di kolbun salim. Mensucikan hati aja kita bisa mukasyafah, kasyaf, tajam, nggak ada jarak lagi. Feelnya tajam pak. Nah, ngayalnya banyak kan terbalik pak. Kalau udah mukasyafah ngayalnya banyak ya istidroj namanya. Hati-hati pak ya. Nah ini yang perlu pelurusan dalam kaji ini, ya kan? Jadi runut kaji kan nggak pernah melenceng dia dong ya. Makanya kalau kaji pertama kita bedah dari runut ke pangkal sampai ke kimia syahadah ya. Jadi mudah-mudahan atribut kita bisa manfaatkan dengan baik ya. Kalau enggak nyiksa, bisa nyiksa kalau enggak baik pak. Buktinya ada saluran pembuang dipermasalahkan sama Iwan Yudi Acendra tadi kan. Kan? Nah itu pak, jangan dipermasalahkan pak. Ingat itu titipan Allah. Yakini dengan begitu apa? Obat yang terbaik apa pak? Halo? Taubati. Taubat itu obati. Satu atribut. Apa bermasalah? Saluran pembuang milik Allah. Taubat ya Allah dititipan sama saya ini saya lalaikan. Makanya dia jadi penyakit. Sebabnya apa? Perut. Dapur. Betul kan? Ya Allah taubat perut saya nih. Ampun ya Allah. Gitu. Taubati dulu. Itu ruhaninya. Tobat aubat. Ya. Ini tobat itu kalau sudah ada masalah kan ngaco, Pak. Jangan. Betul, tobat itu selalu diperamalkan setelah ada masalah, ya. Tapi sebaiknya bagi kita at-taubat. Obati sebelum ada masalah. Maka nggak ada orang yang tidak berdosa, termasuk yang duduk. Pikiran kita ya juga sering harus diobati. Di antaranya kalau kita sering mengobati dengan tobat biqol bin salim, itu amalan syariat. Mengerti amalan membersihkan hati. Itu didambakan setiap manusia yang arif pak, kalbu bersih. Karena kalbu itu bisa mati pak. Ya. Di hati manusia inilah harus dirubah. Pangkal awal kita mengkaji. Hati manusia dulu yang harus dirubah. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena hati diciptakan bolak-balik. Ya, bisa ke Halimatus Sa'diyah, bisa ke Khori Jainun, bisa ke siapa lagi pak? Mondar-mandir tuh. Gitu ya, gitu. Kan? Bisa naik, bisa turun, bisa baik, bisa enggak, bisa jadi malaikat, bisa jadi korin, kan itu ya. Itu diciptakan hati bolak-balik. Ya. Gitu. Makanya hati itu berusaha diajebkan gitu ya. Karena sifat hati itu bolak-balik alias berubah-ubah, maka proses perubahan itu harus di hati dulu. Kita bedah seluruh proses tubuh itu, bahasa secara makrifat namanya kimia ruhani. Itulah kimia syahadah. Ya. Jadi kimia nggak lahir aja di johir aja pak. Kimia ruhani itu yang ngarang paling hebat itu di Al-Ghazali, tapi nggak cocok pak di Andong karena sulit memahaminya, bahasanya bahasa Persia juga. Ada bukunya Kimia Syahadah karangan Al-Ghazali setelah Ihya Ulumuddin.
Bapak lihat aja bukunya. Coba Bapak baca. Pusing. Ada di Quran. Gimana sih? Kan ini lengkap nih, sempurna. Ada proses kimianya kan? Itu yang mesti kita pahami. Kimia ruhani yang terkandung di hati para nabi jelas kimianya menimbulkan kebahagiaan. Betul kan? Yang mampu menghasilkan perubahan layaknya dengan ilmu kimia. Ada yang ngerti ilmu kimia? Ilmu kimia itu artinya apa sih? Mengubah logam biasa menjadi emas, itu kira-kira gitu. Ya. Betul kan? Dirubah, diproses, ya. Itu kimia. Karenanya langkah awal kita sebagai manusia biasa untuk bisa menggapai kimia ruhani, itu awal pertamanya kolbun kita harus bersih. Apa? Hati kita harus bersih. Bahasa Qurannya apa? Kolbun salim. Ya. Di Quran itu kolbun salim. Kolbun salim sudah dibahas? Sudah. Ya. Sudah. Amalan kolbun salim namanya bi kolbin salim. Sudah dibahas? Sudah. Ada ayat doanya? Ada. Nah, bapak-bapak masih kurang yang belum datang ke hari ini. Tolong dibaca yang di belakang. Karena ada amalan untuk mencapai titik pemahaman ini. Kimia syahadah adalah bi kolbin salim. Ya. Maka kita ngerti kimia ruhani itu. Kolbun salim itu bisa disebut hati yang suci. Ya, supaya menjadi bi kolbin salim, hati bersih. Ya. Beda dengan ruh bersih. Tahu ruh? Ruh sudah bersih, tapi ruh bisa lepai. Tahu lepai? Lemes. Ruh tidak dibersihkan, bro. Ruh dikasih makan. Ruh dikasih makan. Hati dibersihkan. Ruh dikasih makan. Makanan ruh apa, Pak? Dendeng, batoko. Anda. Allah, kopi. Ya, makanan ruh kok kopi. Ya, ruh nggak perlu dibersihkan, dari sononya baik. Jadi perbedaannya itu. Kalau jiwa, ya, itu yang mesti dibersihkan. Letaknya pada hati sentralnya. Maka itu ditalkin, ditara. Jadi bapak-bapak kalau zikir, tahlil, Pak harus tahu. Tahu gini, la ilaha illallah, kemana tuh? Bukan ke ruh. Bersihin jiwa, bersihin kolbu, bersihkan hati. Ruh di mana? Merambat. Berkelindan. Bisa di luar, bisa di dalam. Ntar mabok pula diterangin. Andung aja nggak tahu tuh. Pokoknya ruh ada gitu ya. Kalau ditanya di mana ruh itu letaknya, bisa di luar, bisa di dalam. Setuju? Setuju ya? Karena kita sangat terbatas untuk memahami ini. Itu rahasia Allah kan? Karena zat itu dari Allah. Ya? Nah, udah duduk sampai sini, Pak? Ini enggak. Kalau ini enggak paham, sulit ke bawah nanti. Ya, satu-satu dulu. Jadi supaya hati kita bersih, kolbun dulu, jangan dulu ruh. Ada satu. Halo? Satu. Mengenal diri. Catat ya, ingat nggak perlu dicatat, di apa aja. Cara membersihkan hati, kenal diri. Kedua, kenal Allah. Betul kan? Setelah kenal diri, kenal Allah. Setuju? Setuju ya? Ada di Quran tuh. Yang ketiga, bantulah dong. Apa sih yang ketiga? Lu nggak tahu tuh. Mengenal hakikat dunia. Kenal diri, kenal Allah, kenali tempat tinggal kita yang masih hidup. Hakikat dunia. Yang ketiga, kenali semesta akhirat. Setuju, Pak? Ada berapa poin? Untuk hati bersih, kenal diri, kenal Allah, kenal hakikat dunia, terakhir kenal semesta akhirat. Selesai, silabus S10. Nggak perlu master agama. Anda itu aja kenalin. Setuju nggak tuh? Ya, nah, lanjut. Kalau bahasa makrifatnya, kalau udah bersih hati,
kenal dengan yang 4 tadi awalnya untuk bisa bersih hati, itu prosesnya namanya takali. Orang torekot namanya takali. Takali di mana letaknya paling pokok? Takali letaknya di loncatan, ya di loncatan. Loncatannya gini ya. Untuk mengenal diri kosongkan. Arti takali mengosongkan. Mengenal diri kosongkan. La ilaha illallah. Ya, nah. Paham ya? Itu namanya takali, mengosongkan. Arti takali itu mengosongkan. Kedua, kosongkan dunia. Dunia kosongkan. Maka bapak-bapak nggak di sini. Mau bisa terbang, melayang kayak saya Burhanuddin pakai sayap. Bapak-bapak kan sering terbang. Kemarin yang bisa terbang kan, pakai duit. Terbang sekarang pakai duit. Nih. Gitu. Hakikat dunia takalikan. Mengenal diri takalikan. Jadi kalau tanya proses takali itu gimana dong? Kosongkan diri. Sudah itu kosongkan hakikat dunia. Setuju? Ya. Jangan kosongkan Allah. Kafir ente. Nah, itu ya. Nggak boleh takali ke Allah. Nggak boleh takali akhirat. Setuju ya? Paham ya? Nah, jadi, nanti kalau ada yang tanya, amalan takali itu apa? Nafikan diri, nafikan dunia. Nggak ada dong. Iya memang nggak ada. Memang nggak ada. Itu ya. Dengan memahami takali aja, bapak-bapak bisa mencapai proses takali saja, bapak-bapak bisa bahagia deh. Ya. Kemudian kalau sudah kosong, baru masuk tahali. Tahali jangan diisi dulu, Pak. Kalau diisi perlu mursyid, namanya kopi. Tahali itu amalan sendiri, hiasi. Arti tahali itu Quran menyebutnya menghiasi. Jadi bapak-bapak kalau nggak ada mursyid, bapak bisa tahali. Tahali itu hiasi. Hiasi yang kosong tadi itu ya, bukan dengan bio-bio, Pak. Ya, dunia hiasi dengan kebaikan. Sepakat ya? Sepakat. Kimianya begitu. Tubuh ini hiasi dengan makanan yang baik. Setuju kan? Namanya apa itu? Tahali. Takali kosongkan. Takali dan tahali amalannya bisa sendiri. Setuju Pak? Udah selesai, pulang lah. Udah selesai itu. Hebat itu. Lebih banyak amalannya kemana Pak? Apakah amalannya duduk ritual? Di luar Pak amalannya. Betul kan? Banyak di luar. Ada tetangga sakit, hiasi dunia ini dengan kebaikan. Ya kan? Kan di luar amalannya. Karena kita makhluk sosial kan? Perbanyak begitu Pak zaman sekarang Pak. Bener. Umur antum berapa lama lagi sih? Nggak ada yang tahu kan? Ngeri Pak. Jadi kebahagiaan itu bisa dicapai melalui proses takahali, kemudian tahali. Proses awal amalan ini adalah dengan individu. Paham ya? Nah. Kalau ini nggak bisa, baru masuk andong. Andong nggak main tarbiyah lagi. Talqin, nggak. Talqin pakai kampak loh. Iya kan, amalan syariat kan? Gitu kan? Talqin aja. Gitu ya, gitu kan. Tapi kan nggak enak kalau kita nggak ikhtiar dulu ya, nggak boleh kan, masukin Islam aja nggak boleh paksaan kan. Ya. Jadi salah satu prosesnya mentarbiahkan, mendidik jiwa dengan cara menjauhi keburukan, mensucikan darinya ya, itu mengosongkan diri dari keburukan, menggapai keutamaan, menghiasi jiwa dengannya, amal kebajikan. Jadi kesimpulan untuk bisa mengenal diri, bahasa Qurannya amal tafakur. Amal tafakur itu setelah kita berpikir ya, jangan dimasukin Pak game itu di kepala. Hilangkan. Ya kan? Nanti ketagihan lagi. Ya. Ya, amal tafakur. Beresin pikiran kita. Lakukan monolog kira-kira berikut.
supaya gampang. Monolognya gini ya. Interaksi ya, nggak apa-apa ya, supaya kena ya, arti kata supaya paham. Karena inti kaji ini agak susah loh Pak. Antum itu sejenis apa sih? Interaksi. Kita ini sejenis apa? Kedua, antum ini ke tempat ini dari mana? Antum ini datang ke dunia itu dari mana? Ya, kita datang ke dunia itu dari mana? Pahami itu. Yang pertama dulu, kita ini sejenis apa? Aduh, nggak enak ngaji mandung ya. Kita ini manusia loh. Jangan lebih rendah dari manusia. Antum itu sejenis apa? Kedua, antum datang ke dunia ini dihidupkan itu dari mana? Bukan keinginan orang tua, nggak ada pesan. Setuju? Antum bisa nangis loh kalau antum sampaikan nih. Mau bersih nggak nih? Numpak saya secara kaji ya. Keempat, untuk apa antum diciptakan? Suruh ngapain antum diciptakan? Untuk apa? Keempat, dengan apa antum bisa bahagia? Duit? Istri? Main ke gunung, ke Sarasawo? Bisa bahagia. Pulang gempor bapak-bapak. Panek. Gimana? Gimana antum bisa bahagia? Kelas Pegas? Ayo. Mabok bisa bahagia enggak? Nah, tanya sama antum. 4 itu yang perlu. Kelima. Dan karena apa antum bisa sengsara? Dengan paham 5 metode ini monolog makrifatnya. 1. Antum itu sejenis apa sih? Antum ke tempat ini dari mana datang ke dunia ini? Dari mana antum? Kedua, untuk apa antum dicipta? Keempat, dengan apa antum bisa bahagia? Kelima, karena apa antum sengsara? Nggak bisa antum nyalahin orang lain nanti. Kalau udah gitu bisa nyalahin orang lain nggak? Nggak mungkin bro. Karena kita ngejawab sendiri. Gimana mau nyalahin orang lain? Setuju Pak? Alhamdulillah. Partikel-partikel dalam diri manusia dan corak kebahagiaannya itu yang mesti kita awali. Di manusia ada sifat kebinatangan. Berbahagia hanya terpenuhi kebutuhan makan, minum, tidur, dan seks. Itu sifat manusia, kebinatangan. Di manusia itu ada sifat binatang buas. Naik sifatnya. Ya. Bisa berbahagia hanya karena memukul, membunuh. Baru dia bisa bahagia. Di manusia ada sifat iblis. Berbahagia itu hanya dengan cara melakukan makar, kriminal, tipu muslihat. Baru bisa bahagia. Dan ingat, di manusia pun ada sifat malaikat. Ya, berbahagia karena merasakan indahnya hadirnya Allah di dalam kehidupannya setiap saat. Hal ini bisa dicapai dengan mengenal asal usul hakikat diri. Setuju Pak? Kenali hakikat diri. Nih. Karena itu antum ikhwan ya rahimakumullah. Yang namanya mengenali substansi diri dengan ilmu, qalbu sanubari itu adalah kunci untuk mengenal Allah. Bersihkan. Doktrin hikmahnya kira-kira begini. Barang siapa yang sudah hilang kemauan untuk mencapai ilmu, bukan gak boleh berilmu. Sampai gelar tinggi pun profesor master agama. Tapi di hatinya sudah merasa hilang pencapaian ilmu. Maka orang itu adalah ibarat orang yang habis seleranya untuk memakan makanan yang baik. Seperti orang yang lebih suka makanan tanah daripada makanan roti. Sama. Jadi ilmu itu bukan sebab kita mulia. Ya, dan api. Ini masih berat.
Itu sebabnya inti kebahagiaan hakiki apa? Hakikat spiritual apa? Kekal sifatnya. Bersihkan hati, dekatkan Allah, kenali diri, kenali Allah. Nggak ada lagi. Identitas diri, tujuan hidup, kesemuanya itu berawal dari ilmu dan bermuara nanti ujungnya. Baru Bapak sampai makomat tertinggi, mahabatullah. Baru bisa cinta Allah. Itu pun ada tahapan. Tanpa cinta Nabi, prioritas. Cinta Rasul, maka cinta Allah. Ya kan? Kalau cintanya istri gua, Halimatus Sa'diyah, Qori Jainun, gua tambah Qori Jainun terus ya. Ya udah repot, itu nomor 3 lah. Bila perlu jangan dulu. Setuju Pak ya? Prioritasnya itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dibingungkan oleh pemahaman akan jiwa dan roh. Itu dulu untuk kenal diri. Bingung nggak Bapak-Bapak? Mana jiwa, mana roh? Masyarakat kebanyakan berpendapat bahwa jiwa dan roh itu berbeda maknanya sebagian. Ya. Ada juga yang meyakini bahwa jiwa manusia itu berada di balik hati nurani. Ada juga yang meyakini jika di saat kita tidur, roh kita terbang. Dan roh itu nantinya akan kembali jika kita Allah menginginkannya. Kan gitu? Ya. Sementara sebagian yang lainnya menganggap bahwa jiwa dan roh itu bermakna sama. Jiwa adalah roh dan roh adalah jiwa. Pertanyaan sekarang dari Andong, lantas manakah yang benar menurut tuntunan Islam? Bisa jawab Pak?